parah sampai aset semua saya jual. Aset dijual, Mang? Saya jual. Wow. Mobil, motor. Itu cara menghadapinya, cara meredamnya, meredam ke istri yang pertama gitu seperti apa, Mang? Teman-teman TDA tuh subhanallah banyak ngebantu banget, Mang. Kalau yang paling saya sebut yang paling banyak jasanya gitu ya, Mang Yasin misalkan. Yang kedua Mang Jo. Salah satu alasan Mang Haris menambah keluarga adalah untuk memperluas rezeki, Mang. Lanjut, Mang, tadi menyambung ada yang suka, ada yang tidak suka, ada, Mang, ya. Tantangannya apa aja, Mang, berarti, Mang? Tantangan yang sebelum nikah, sebelum nambah keluarga ya. Iya. Tantangannya yang yang paling kerasa sebetulnya cuman di ini aja sih. Zaman Mang Haris jadi ketua Dipsos, nah di tengah, nggak tahu di tengah atau di akhir, Mang Haris akhirnya kalau nggak salah mengundurkan diri gitu ya. Sebenarnya ada apa sih, Mang? Halo Sobat TDA Bandung, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu senang di hati. Teman-teman, detik demi detik berganti, hari demi hari terus kita lalui. Semua yang dijalani akan selalu ada kisah yang terus berganti, akan selalu ada berbagai cerita yang terus menginspirasi. Sebuah cerita yang datang bukan hanya dari diri sendiri, tetapi juga datang dari seseorang yang belum kita ketahui. Bersama saya Deden Delisus dan inilah Untold Story. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama seorang pengusaha, entrepreneur dari Pangalengan. Beliau mempunyai usaha LHK Adventure. Assalamualaikum, Kang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat, Kang Haris? Alhamdulillah sehat, Kang Deden. Oke, teman-teman, hari ini kita akan berbincang menggali inspirasi dari seseorang yang luar biasa. Ini senior saya di TDA Bandung. Beliau bergabung di TDA mungkin dari tahun berapa, Mang? Gabung di TDA, Mang? Sekitar berapa ya? Tahun 2011 2012 ya kalau nggak salah ya. Oh, 2011 2012. Lupa lagi lah, sekitar itulah. Oh, sekitar itu ya. Berarti hampir mirip-mirip, Kang. Saya dulu 2012 akhir kalau nggak salah. 2012 akhir. Yang masih zamannya Kang Dodi stand up comedy tuh. Ah iya, Ya kan? betul. Iya. Kang, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Mungkin teman-teman yang nonton di YouTube channel TDA Bandung ini insya Allah mudah-mudahan akan mendapatkan inspirasi yang akan kita gali bersama Kang Haris. Kang Haris ini tentunya memulai bisnis dari nol, Kang, ya. Betul. Memulai dari bisnis dari nol. Tapi sebelum saya pengen mengulik bisnis dari pertama sampai yang sekarang, dulu Kang aktivitasnya di mana sih, Kang? Dulu aktivitasnya di Pangalengan, Kang. Oh, di Pangalengan. Jadi kalau singkat ceritanya saya SD di perkebunan. Perkebunan Santosa dan perkebunan Talun. 2 SD saya bolak-balik sana. Ya. SMP-nya sampai SMP balik lagi ke Santosa tuh SMP di SMP 1 Kertasari, Pangalengan. Nah, yang SMA-nya saya di Pangalengan. Oh, SMA-nya di Sama di Pangalengan. Pangalengan. Setelah dari SMA berarti sempat kuliah, Mang? Waktu itu nggak sempat kuliah, tapi kerja dulu. Karena dulu emang rencananya sebetulnya sudah direncanakan tuh ke Gontor. Jadi kita nunggu 6 bulan ke bulan Syawal, jadi nggak ikut langsung masuk ke SMA negeri waktu itu. Tapi 6 bulan itu kita ini dulu jualan dulu di pasar. Oh, jualan dulu. Jualan sama nyewain PCD. Kalau dulu ada zamannya PCD itu. Oh. Nah, itu saya sewain PCD. Itu sambil nunggu ke bulan Syawal. Tapi kemudian ya qadarullah pas begitu Syawal waktu itu krismon terjadi dan semua rencananya ambiar gitu. Karena biaya transport biaya sekolahnya semuanya naik berlipat lah. Jadi nggak jadi. 90-an, Mang, ya? 98 awal 98 kalau nggak salah ya. Berlah tahun berikutnya saya baru masuk SMA. Jadi saya tertinggal 1 tahun tuh SMA-nya. Berarti, Mang, berbisnis teh berarti sudah mulai sejak dini ya? Iya, betul. Bukan setelah beres sekolah, tapi pernah merasakan jualan gitu ya? Pernah jualan. Yang paling ini ya berkesan dulu tuh saya jualan keliling ke SD. Jualan apa? Itu mulai dari susu, serbuk susu. Jadi susu kita dikemas kecil-kecil. Ya. Terus mangkal di SD, ya kita jual ke anak-anak SD. Pindah dari SD 1 ke SD yang lain. Itu.
Lucu karena beberapa kali diusir sama pedagang yang gitu. sudah ada. Bawa ini mang termos teh ya. Bukan bawa termos, apa ya? Bawa keler-keler lah. Oh, Bawa keler-keler. Bikin Jadi, di rumah gitu. bikin di rumah. Jadi susunya ada yang sudah dikemas, ada juga yang kita dikemas langsung pas anak itu beli gitu. Dijual per 100 perak kalau nggak salah. Satu kemasan kecil banget susunya itu. Dan alhamdulillah laku itu. Nah karena laku, pedagang gorengan yang sudah ada tuh kayak ini siapa ini gitu. Kita jadinya diusir. Kita kalau diusir ya udah kita pindah ke SD yang lain. Persaingan Gitu ketat aja. sebenarnya. Lucu itu sebenarnya. Oke, berarti mang lanjut dari berarti habis SMA terus kemana mang? SMA setelah jualan di kampung kayaknya apa ya kurang berkembang gitu ya. kurang berkembang. Akhirnya memutuskan untuk kerja. Oh, kerja. Ya karena saudara ngajak kerja di Ciganitri mulai. Di Ciganitri. Oh berarti mang ada saudara di Ciganitri ya? Enggak, jadi memang si perusahaannya itu kebetulan kantor pusatnya mah di Jalan BKR, cuman ada gudang di Ciganitri. Nah gudang ini merangkap sebagai ini apa toko material. Oh toko material. Nah jadi saya di sana. Tahun sabaraha mang di Ciganitri? Aduh tahun sabarahannya sekitar 2004 gitu. Oh berarti masih sawah-sawah mang ya? Ya sawah banyak, sawah banget, bener sawah. Sawah sama empang. Sawah sama empang. Nah gitu. Nah karena ceritanya mah memang saya di bagian gudang gitu, di bagian gudang. Karena di bagian gudang yang ini sekaligus sama toko material ya sekalian juga administrasi gudang, sekaligus juga jualan langsung di toko material gitu. Jadi kalau ada semen datang, pasir datang saya ikut juga tuh. Oh sempat mangnya Sempat ngalamin emang. ya? Karena memang meskipun bukan job desk saya tapi karena lihat misalkan ya kekurangan orang pas ada yang beli ya masa kita juga ini ya akhirnya saya kerjain sendiri gitu. Karena sebenarnya kalau pekerjaan utamanya ya itu perusahaannya itu supplier ke perkebunan bahan bangunan. Nah, misalkan ada permintaan dari perkebunan Panglejat, perkebunan Santosa itu dikirim dari gudang saya itu gitu. Nah, setelah saya kasih tugas ke anak-anak driver tinggal bawa ini ke sini bawa itu ke situ. Nah, saya standby di itu aja di material saya melayani pembeli. Berapa tahun mang? Itu nggak lama ya, cuma setahun kalau nggak salah. Oh cuma setahun ya? Cuma setahun, 6 bulan sebagai asisten manajer disebutnya. 6 bulan kemudian jadi manajernya. Oh. Jadi manajer gitu. Tapi asisten manajer masih di lapang teknis? Masih. Lucu itu. Oke. Tapi itu seru banget. Seru, itu ya? benar-benar merasakan apa ya? Kerja pakai fisik tuh benar-benar kerasa gitu. Karena sebelumnya kalau cuma dagang kan nggak capek ya, cuma bawa barang dagangan kecil keliling-keliling nongkrong di SD gitu. Nggak seberapa gitu, santai. Tapi kalau pas begitu jadi manajer gudang, waduh lumayan ya gitu. 1 tahun berlalu mang. Dari situ ke mana deh mang petualangan hidup mang? Dari situ saya pindah ke Jalan Banteng, kerja di warnet. Oh di kota Bandung. Di Jalan Banteng. Muhammadiyah, betul. Oh. Nah dari sana cukup lumayan lama jadi operator warnet. Di sana saya belajar banyak tentang dunia komputer. Dari mulai cara mengoperasikan, dari mulai cara maintenance, baru sampai cara merakit, terus ya benerin yang rusak. Alhamdulillah. Sambil jaga warnet mang? Sambil jaga warnet. Wow. Nah gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu luang mungkin ya? Betul, alhamdulillah si ownernya itu memang teman sendiri, dia sangat baik, ngajarin bener gitu dari awal, dari nol. Sampai dia sendiri yang memotivasi saya untuk kuliah. Udah kuliah lah, gitu. Sambil jaga warnet kan deket tuh, saya kuliah di STI Muhammadiyah yang di Jalan Karapitannya, kan tinggal jalan kaki itu deket. Ya depan Unla. Oh iya. Bayarin tuh sama teman. Oh, Nih gitu? masuknya saya bayarin. Wah gitu, masya Allah. Alhamdulillah semoga jadi kebaikan. Teman dari mana mang itu? Itu temennya teman di sini sih pas di Bojongsoang di Ciganitri gitu. Kenapa sampai mau ngebayarin Mang Haris kuliah gitu? Sedekat apa gitu sih? Nah itu walau alam ya, yang jelas orangnya baik lah, baik banget gitu. Saya juga belum bisa belum bisa mulang tarima bentuk. Sampai beres mang?
Oh, waktu itu saya nggak beres kan. Iya ya. Dunia hitam Ini udah mulai. rada panjang ceritanya. Oke. Ada sesuatu mungkin ya. Iya, jadi pas semester 3 sambil jaga warnet itu udah bergeser perusahaannya dari sekedar operator warnet jadi ke perusahaan server pulsa. Ke perusahaan server pulsa, ada MLM-nya, ada pulsa penjualan langsungnya. Nah, saya di bagian servernya dulu tuh. Yang bagian servernya. Nah, karena warnetnya juga waktu itu memang sudah mulai turun kelihatannya ya. Iya. Pulsa yang udah mulai meningkat. Nah, jadi perusahaannya memang sudah berubah ke arah server pulsa gitu. Nah, pas semester 3 saya nyoba tuh bikin warnet juga di Jalan Gurame. Di Jalan Gurame. Apa pas belokannya? Sebelum Iya. cuman setahun banyak masalah gitu. Ada banyak masalah dari internetnya nggak bener-bener gitu. Udah gitu sampai datangin polisi dan sebagainya. Pokoknya intinya ya operasional dari harusnya 12 bulan itu mungkin efektifnya cuma 6 bulan lah. Dari koneksi yang terus bermasalah dan sebagainya. Itu usaha pertama kali ya. Itu 3 orang teman-teman sama teman-teman kuliah. Oh, patungan gitu. Patungan. Itu bangkrut. Itu pasti di situ rame emang ya karena kan mahasiswanya. Rame. Itu yang kita kejar mahasiswa, tapi ya sama aja sih. Ya, karena memang tempat kita emang dia kecil dan gangguan terus sih koneksinya, jadi ya udah masalah itu tutup aja sini. Tumbang berarti kan udah nggak kerja emang, terus kemana deh emang? Itu sambil kerja. Oh, sambil kerja? Masih sambil kerja. Server saya masih Sambil jalan. kuliah lagi sambil kerja, oke. Sambil kerja. Oh. Itu nyambil. Gitu. Nah, Kuliah beres tapi buka usaha usaha. beres. Nah, di semester 5-nya perusahaan ada masalah dari pulsa itu, dari penjualan pulsanya udah mulai menurun gitu. Mulai ke penjualan servernya. Nah, saya yang biasa ditugaskan untuk install ke daerah-daerah. Yang saya pernah ke Lampung, misalkan ke Gitu. Palangkaraya, Banjarmasin. Nah, itu pas bertepatan sama UAS sama UTS gitu, ya karena memang dibutuhkan di perusahaan, ya saya tinggalin tuh UAS UTS. Nggak masalah dah, yang penting Kuliah. bisa ya emang tugas gitu kan, memang kerja dan tugas emang harus saya utamakan. Dan juga sambil bantu teman, kan perusahaannya punya teman juga gitu kan, jadi kita itulah gitu. Nah, itulah kuliahnya udah nggak keurus dah. Berarti mah petualangan hidup udah kemana-mana emangnya, Indonesia lah nya. Itulah paling nggak terlalu banyak yang belum saya kunjungi. Itu. Iya. Oke. Berarti udah we ceritanya kuliah mah terberesnya. Kuliah nggak beres sampai sekarang. Udah saya pindah ke Uniba, pernah Uniba yang di Balai. Oh, Balenda ya. Juga. Cuman sama, begitu usaha ada masalah, Ya. fokusnya ke usaha. Kalau pas di Uniba saya udah usaha itu, saya udah usaha. Kuliah dari mana mang eta? Di TST Muhammadiyah teh ngambil nilai, dimasukin ke Uniba. Masih sama temen eta teh? Dibayarinnya? Oh enggak, itu udah saya. Kayak gitu mah saya udah usaha. Karena memang ingin melanjutkan kuliah. Oh, pengen melanjutkan kuliah. Tapi ya begitu. Kebetulan juga ada masalah juga di usaha saya. Mang, kita loncat mangnya. Singkat cerita mungkin. Bisnis, akhirnya ketemu TDA, Mang. Ya. Orang pertama TDA yang bertemu sama Mang Haris siapa, Mang? Akhirnya orang yang joining TDA, Mang. Yang pertama itu orang Ciganitri, Kang Sutiono. Waduh, saya tak hafal. Oh, tak hafal ya. Kalau dia salah, dia tuh bagian apanya ya? Kalau nggak salah sosial, kalau nggak salah ya. Tapi Ahmad Faisal Agin kenal? Belum. Enggak kenal Sutiono gitu? Kenal kayaknya, kenal. Itu zamannya Mas Abe yang jadi Mas ketua Abe, TDA. setelah Koseper. Mang Yasin jadi admin milisnya, ketuanya itu. Kenal Kang Sutiono terus? Nah itu ente kan usahanya nih jigjag nih, karena usahanya kesini ke situ. Nah ya coba senang ngobrol sama itu Mas Abe, nah dia mah jadi ketua TDA Bandung gitu. Mungkin lebih banyak insight gitu. Oh, Mas Abe orang dinya oge nya? Orang dinya oke, ini Iya, tetangga iya. kita juga nih di sini Iya. Ciganitri. Oh gitu ya, siap. Ya akhirnya kontak beliau dan akhirnya gabung di TDA gitu. Oh, akhirnya gabung di TDA. TDA, iya. Kan gabungnya pasti masih milis mangnya.
Masih milis. Nah, pertemuan pertama Mang Haris di TDA Saya lupa lagi kalau nggak salah di S28. Oh, S28. Kalau nggak salah ya. Ayah sawai Mang Harita mah. Ustadz Faisal lah ya, Mang Gigin ya. Pertama kali ketemu berarti sama orang-orang. Mang Yasin biasa jadi paciuh, jadi karena dia admin itu kan. Terus siapa lagi ya? Mas Danang kalau nggak salah ya di S28 itu. Banyak yang saya lupa. Papa Uji jelas ada gitu. Oh, Mas Danang logo. Iya. Iya. Betul. Oh, gitu. Ketemu teh berarti kenalan lah di situ, Mang. Kenalan di situ. Itu berarti masih kerja. Udah tuh udah usaha. Usaha apa, Mang? Usaha waktu itu saya dari Kan terakhir Wanet kan ya? saya jualan pulsa waktu itu. Oh, pulsa. Jualan pulsa. Jualan pulsanya itu udah mulai turun. Saya juga udah ngerasain udah mulai turun ya gitu. Makanya harus update ilmu lah gitu ya. harus mulai membuka wawasan gitu dengan dunia luar. Makanya itu bisa pas begitu ada yang nyaranin itu gabung TDA tuh kayak wah atoh pisan gitu. Atoh pisan ya ada apa gitu. Ternyata subhanallah pas pertemuan pertama itu ilmuna daging lah gitu ya. Pas dulu tuh kalau nggak salah ada Stipin juga, kalau nggak salah ada baru apa ya. Belum kalau nggak salah tes Stipin juga kalau nggak salah pas hari itu teh. Saya gitu. Nah itu ya menarik, ada ilmunya yang kesini yang makin betah tuh banyak acara sosialnya juga. Nah, itu yang saya makin betah gitu tadi ya. Bukan hanya ilmu bisnisnya tapi juga sosialnya ini kencang banget nih, kental banget gitu. Yang itu ya Agin yang yang memotori sosialnya itu, yang menggerakkannya begitu. Mang dari pulsa ke rafting panjangnya Mang? Panjang Mang. Jadi ini sebelum ke rafting itu ada dari LHK pulsa, saya bikin LHK plastik. Nah, saya pas LHK plastik itulah gabung di TDA tuh pas akhirnya di LHK plastik. Oh, pulsa udah enggak? Pulsa masih. Oh, masih. Masih, cuman kan lagi turun tuh. Jadi saya mulai cari usaha yang baru yaitu di plastik. LHK itu apa sih, Mang? LHK itu nama anak sebetulnya. Dari anak pertama saya Sofa Yuri LHK. Nah, LHK itu ya dari kebenaran lah gitu, al-haq gitu kan, benar. Jadi filosofinya itu saya pengen usaha yang benar gitu. Niatnya benar, caranya benar gitu ya. Insya Allah hasilnya juga benar gitu sih intinya mah gitu. Jadi sungguh-sungguh dalam mengerjakannya gitu. Memang semuanya harus benar lah gitu. Itu sih filosofi yang saya ingin dari LHK itu. Gitu. LHK plastik, LHK pulsa, plastik. Sebenarnya ada lagi limbah sebelum dari plastik ke limbah. Saya sempat ya masuk ke dunia limbah juga. Itu dunia yang kotor. Dunia sampah gitu. Dunia sampah. Pernah juga Kotornya benar-benar kotor gitu ya. Bukan dalam artian fisiknya saja, tapi bisnisnya juga ternyata benar. Ini tidak cocok dengan LHK gitu. Cuman dulu tuh sempat ada idealisme gitu lah ya. Wah ini bisa nih. Dari sampah juga konsepnya bener itu bisa gitu. Kan dari yang namanya sampah mah kalau yang yang paling ngeri itu udah yang kayak kalau itu mah kan sosial banget ya. Kalau ini kan kita mah juga ngambil untungnya kan. Kita beli dari lapak-lapak kecil, kita pilah, kita olah, kita kirim ke lapak besar gitu. Nah, yang paling ngeri itu di kiloan. Kiloannya itu ngeri-ngeri lah gitu. Si lapak-lapak yang kita bina juga gitu, mereka mainin di kiloan tuh, jadi beli 2 kilo, padahal aslinya 3 kilo, tapi kilonya udah diotak-atik tuh. Saya beliin tuh kiloan anyar, kiloan baru. Saya beliin kiloan baru. Sebelum dipakai diotak-atik dulu. Waduh, susah juga. Kecurangan maunya gitu. Itu yang paling parah itu. Yang berikutnya itu yang barang-barang yang nggak jelas. Misalkan ini kejadian nih temen. Ada sorenya ada yang jual pagar, besoknya ada yang nyari gitu. Ada yang jual pagar saya nggak sudah. Wah gawat. Nah ini nggak cocok ada. Meskipun ya sempat bertahan berapa ya 6 bulan kalau nggak salah. Akhirnya ganti Mang. Ganti. Nah itu lagi pusing mikirin limbah itu. Karena banyak uang juga kan udah saya masukin ke lapak-lapak. Tapi ya kalau diterusin juga nggak nyaman gitu di hati gitu ya, nggak enak lah, udah nggak cocok katanya ini. Barulah ke Pangalengan gitu, enak tuh di situ Cileunca gitu, niis lah gitu kan, niis. Ngopi pinggir danau enak. Nah itu memang ketemu teman yang ayo bantuin lah rafting. Terus minta dibantuin rafting, gimana rafting ya gini pas saya cek
persaingannya masih sangat minim gitu. Oh, belum banyak yang buka. Belum banyak yang buka persaingan. Ads-nya bahkan belum ada sama sekali, belum ada yang main ads di sana. Wah, ini peluang ada saya. Cobalah saya coba. Dari sana Tahun berapa main tak? 2011 atau 2013 ya lupa lah. 2013 kalau nggak salah. Oh, baru-baru masuk tadi aja. Iya, baru masuk tadi oke eta teh. Nah, dari eta oge apa ya? Setelah diskusi sama di salah satu acara TDA di rumah di tempatnya Pak Dedi Nofran di SWA. Waktu itu ada apa ya? Kalau nggak salah acaranya Mas Yusuf deh yang tentang branding. Oh gitu. Di sana ada Pak Edi juga, ada Pak Dedi ngobrol lah. Coba deh cocoknya di mana? Pak Edi. Coba dulu tuh pakai apa sih ya? Apa sih yang satu lagi? Yang itu teh dari Abah Rama tuh. Abah Rama Lupa lagi lah. Ya. Nah, ngecek eta lah. Kepribadian pokoknya. Kepribadian dicek lah ternyata cocoknya di pelayanan gitu. Cocoknya saya di sana. Di produksi mah saya nggak kuat di hal yang detail yang kayak gitu saya nggak bisa. Kalau di pelayanan ini kayaknya cocok ya. Dicoba karena rating juga mainnya jasa pelayanan. Nah, saya juga bisa unggul, bisa bertahan di Pulsa dulu tuh karena pelayanan ternyata setelah itu. Oh, menyadari akhirnya. Bukan karena produknya, produk kan pulsa ya. Pulsa mah ya begitu-gitu yang bukan produk kita sih. Jadi saya cuma jualan jasanya sebetulnya. Banyak orang yang nyari kita, yang betah dengan kita ternyata karena pelayanannya. Oke, Mang. Akhirnya di Rapting sampai sekarang, Mang. Sampai sekarang. Pertanyaannya, Mang, tadi balik lagi ketika masuk TDA, seberpengaruh apa sih, Mang? Gabung di TDA, Mang? Ya besar banget. Bahkan saya nutup usaha plastik itu pas lagi KMB sama Mas Abe. Oh, kelompok mentoring bisnis. Ya betul. Karena alhamdulillah rezeki gitu ya, ada rezeki bisa ikut gabung mentoring pertama saya dengan Mas Abe. Di sana kita tahu kan dari pondasi bisnis tuh yang yang dari Pak Teguh. Oh iya. Jadi kita ketahuan ini bisnis yang layak lanjutkan, bisnis yang memang tidak layak dilanjutkan kan jadi tahu. Jadi nggak ada keraguan lagi ketika nutup yang plastik tuh ya udah tutup aja gitu, ini nggak jelas, nggak cocok, nggak enakan lah usaha di sini, udah tutup aja. Hanya fokus di rafting ya. Fokus di rafting. Gitu. Iya. Nah ini rafting juga kan kalau bisa dibilang jadi bidaninya itu ya pas di acara Mas Yusuf tadi itu di suami dia sedang ngobrol sama Pak Dedi Nofran, Pak Edi Aji gitu. Tentang cobalah ini istilah rafting nih kayaknya cocok nih sama saya gitu. Tadi saya oh iya bener sih. Nyaman juga gitu. Meskipun saya nggak bisa bawa perahu di sungai itu saya nggak bisa. Selalu ada awal emangnya. Berarti dulu Mang membangun rafting dari bantu-bantu dulu ya? Atau gimana, Mang? Saya langsung jualan. Langsung tapi diiniin sama temen yang handle di lapangan temen. Gitu. Handle di lapangan temen. Langsung namanya LHK Adventure dari dulu? Ya karena memang LHK-nya udah ada, mau ganti dari LHK Pulsa ke LHK Plastik ya tinggal di Adventure ya tinggal tahu aja LHK Adventure gitu. Iya, oke. Mang berarti apa ya, tadi kan masuk TDA, mungkin ya pastilah ya ada ketika kita in asantum kan, asantum liang fusikum kita membantu orang lain, ya Allah akan itu artinya membantu diri kita sendiri. Nah, berarti ada keajaiban Mang. Maksudnya ada mukjizat gitu ketika bergabung di TDA. Nah, sebelum kadinya LHK Adventure perjalanan dari 2013 mungkin ya sampai sekarang, titik terendahnya tahun berapa, Mang? Selain Covid mungkin ya. Ya sih memang Covid ya yang paling rendah ya. Yang berikutnya itu tahun sebelumnya ada tuh tahun berapa ya? Mungkin 2 tahun sebelum Covid kalau nggak salah. Itu sungai kering. Karena situ Cilonca dikeringin bener. Sengaja karena katanya pintu airnya mau diperbaiki, terus pondasi si jembatan juga mau diperbaiki ya, memang harus dikeringin katanya. Waduh itu parah itu, keras banget. Mang, sorry Mang, saya jadi keingetan. Nikah tahun berapa, Mang? Nikah tahun 2008. LHK plastik, LHK limbah, LHK pulsa. Oh, LHK Pulsa itu nikah. Boleh. Nikah mas masih dari masih kerja sih dan nikah. Jadi saya nikahnya semester 5. Di semester 5 STIE. Istri saya semester 2 di Imarat.
Wah, berarti teman kampusnya. Beda. STM Muhammadiyah Imarot. Imarot. Oh Beda, iya Bang. iya. Maksudnya tuh ketemu di mana, Bang? Ketemunya Kalau boleh di daerah cerita. Kolot. Oh. Tadi saya memang daerah Kolot. Saya kan di Ciganitri, asalnya kan bolak-balik. Meskipun tinggal di jalan, jadi dulu perusahaan yang di Jalan Banteng, pindah ke BKR, pindah lagi ke Ciganitri. Jadi saya kayak balik lagi gitu. Dan uniknya, perusahaan yang saya itu dia ngontrak di tempat dulu saya kerja bangunan itu. Kede Japu bisa gitunya. bisa gitu asli. Saya seserian, meskipun ya teman saya juga nyari kontrakan nggak saya juga nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba kita pindah ke sana, ya udah pasti wah ini kan teman kerja saya dulu. Berarti aktivitas di Ciganitri, Mang. Berarti ada kegiatan menuju Dayakolot akhirnya bertemu dengan istri, Mang. Ya begitulah. Kira-kira begitulah. Oh iya oke. Akhirnya menikah 2000 berapa? 2008. Oh 2008 menikah ya sampai sekarang ya kan. Nah titik terendahnya berarti ketika apa tadi, Mang? Balik lagi sungai itu udah punya anak, Mang? Itu udah punya. Berarti penghasilan terganggu dong, Mang? Terganggu ya. Pisan. Terganggu banget pisan. Meskipun ya tidak separah COVID ya kejadiannya. Kalau misalnya kita bilang ya memang tetap COVID yang paling parah. Pokoknya kalau di sinilah teman-teman TDA tuh subhanallah banyak ngebantu banget, Bang. Banyak ngebantu banget gitu. Kalau yang paling saya sebut yang paling banyak jasanya gitu ya, Mang Yasin misalkan. Yang kedua Mang Jo. Mang Yasin, Mang kita sering pinjam uang tuh ke Mang Yasin. Iya. Mang saya butuh yang ini transfer gitu. Udah ada dibalikin lagi begitu. Kadang Mang Yasin begitu ke saya begitu ke Mang Yasin gitu. Jadi kan udah mungkin karena dekat kali ya udah Mang, enak aja gitu. pinjam 100 gitu. Udah cukup 100. Oh. Ya alhamdulillah gitu. Saling membantu lah, Mangnya. Iya betul. Nah, Mang Jo pas Covid tuh dia udah ayo jualan aja gitu, jualan produknya dia gitu. Karena kalau dulu fashion masih jalan tuh meskipun Covid. Oh, fashion masih jalan ya? Masih jalan. Nah, itu sih yang benar-benar TDA tuh ngebantunya bukan cuma di ilmu, bukan cuma di support secara moral gitu, tapi ini benar-benar ngasih langsung tunainya juga ada yang begitu gitu kan. Itulah ada ngasih keunggulan, barangnya gitu ya. keunggulan dari berkomunitas, Mangnya. Ngobrol berarti ada curhat berarti di situ, Mang. Oh iya, pasti. Jadi ya kita saling ngobrol, saling curhat lah gitu. Oke. Titik terendah yang kedua adalah COVID, Mang. Iya itu. Itu katanya lebih parah, Mang. Separah apa berarti, Mang? Parah sampai aset semua saya jual. Aset dijual, Mang. Saya jual. Wah. Mobil, motor, tinggal rumah yang nggak saya jual. Alhamdulillah rumah selamat gitu. Rumah aman lah ya, alhamdulillah. Ya itu bisa bertahan dari uluran tangan teman-teman itu. Uluran tangan teman-teman. Karena kan kita memang nggak boleh sama sekali beraktivitas ya. Langsung dikasih surat kan dari Kabupaten Bandung harus tutup gitu. Situ Cileunca aja digembok pakai rantai gede gitu. Gitu. Jadi memang nggak boleh ada aktivitas sama sekali. Wah gila ya, Iya, benar-benar nggak ada ini semua gitu. Takutnya ada yang nyuri-nyuri meremangnya lumayan gitunya. Iya. Iya. Oke, Mang. Ini udah hampir udah baru 30 menit ya, Mang. Mang, saya izin mau menyinggung tadi ke dari TDA ya. Sebelum dari Kang Haris merasakan manfaat bergabung TDA gitu, pertolongan ketika menjadi pengurus. Pernah jadi pengurus sih, Mang? Nah, Pengurus jadi bagian apa, Mang? di divisi sosial. Oh, divisi sosial. Zaman Ketuanya Kang Iman. Berapa tuh sosial? Kang TDA Iman. 5 ya? Oh, 5. Iya, 5 setelah itu, Mas Baim ya. Iya. Nah, jadi ini unik karena dari awal saya gabung TDA, saya kan langsung tertarik sama dunia sosialnya tuh. Jadi saya ikut Mang Gigin tuh. Saya ikut Mang Gigin, Mang Yasin ke Gunung Kasur, ke banyak tuh daerah Jawa Ciwidey, Cipela, terus banyak lah. Mungkin satu yang nggak saya ikutin tuh waktu itu Cigombong. Saya juga lupa tuh kenapa saya nggak ikut ke sana. Nah, yang jelas hampir semua sosial saya ikutin gitu. Nah itu yang beberapa kali jadi itulah ketua pelaksana gitu.
ya seru, menarik karena kayak gimana ya, kayak cocok aja gitu sama saya gitu. Memang ada jiwa sosial Nah, gitu. itu emang suka aja gitu. Suka jiwa sosial. Kalau bisa ngebantu orang tuh ya alhamdulillah banget gitu. Mang, pas zaman Mang Haris, karya kebaikan apa yang Mang Haris membersamai gitu? Apakah air, kan ada juga airnya masjid gitu. Iya, air masjid yang apa yang paling gimana? Yang paling Yang maksudnya Bang Haris pernah membersamai apa aja gitu karya kebaikan dari TDA? Masjid ya, Masjid Datar apa tuh Kampung Datar di Pangalengan, Masjid Gunung Kasur, terus di Cipelah mah itu kan pesantren ya kayak pesantren gitu. Justru yang paling berkesan ini kalau dari sisi kesan ya itu ya. Iya. Itu pas aksi 1000 anak yatim di Telkom tuh. Naksis. Aksi sosial 1000 anak yatim di Telkom, di STT Telkom. Itu tahun berapa ya? Lupa lagi lah itu. Nah itu saya bagian ketua logistiknya kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah ya. Nah itu yang karena kejadiannya pas bulan puasa gitu, mengadakan event 1000 anak yatim yang subhanallah luar biasa gitu. Itu event terbesar kali ya kalau misalkan ngatur barudak lagi meujeuna dalam keadaan berpuasa. Itu puasa mah? Itu lagi puasa karena kan buka bersama santunan anak yatim misalkan. Dan banyak skenario yang tidak skenario dadakan lah. Intinya kita improve gitu di lapangan, kita kejadian sesuatu. Nah itu menarik dan gimana ya? Sangat berbekas sekali gitu. Berbekas sekali karena itu bukan cuma pikiran, tenaga. Luar biasa. Ini sekali lah. Lihat anak-anak yatim sangat berkesan sekali itu. Oh iya. Oke. Mang, ini Mang Haris saya yakin pasti akan tahu kemana arah pertanyaan saya gitu. Saya pernah mendengar cerita Mang ini karena memang ini judulnya teman-teman The Untold Story. Teman-teman yang nonton hari ini juga di YouTube mungkin baru tahu ya. Jadi yang saya dengar itu waktu itu zaman Mang Haris jadi ketua Dipsos, zaman Kang Iman ya, ketua Dipsos. Nah di tengah, nggak tahu di tengah atau di akhir, Mang Haris akhirnya kalau nggak salah mengundurkan diri gitu ya. Nah sebenarnya ada apa sih Mang? Ada apa sih Mang? Ada masalah, bukan masalah hidup ya? Ada episode apa di pada waktu itu Mang? Iya. Nah kebetulan ini kebetulan gitu ya. Pas waktu itu saya baru menjabat setahun ini ya, saya lupa lagi yang jelas 2 tahun ya dulu. 2 tahun ya. Atau pas setahun kalau nggak salah. Saya melakukan scale up. Tapi bukan bisnis yang scale up, saya keluarga yang scale up. Gitu. Jadi emang yang paling sering dibilang oleh Kang Iman tuh ya, yang paling nempel itu keluarga itu hal yang sangat penting gitu. Jadi keluarga itu nomor 1, bisnis dan itu mah yang nomor 2-nya gitu. Jadi harus beres dulu di keluarga. Nah waktu itu saya karena ngambil keputusan untuk men-scale up keluarga gitu. Jadi memang kondisinya scale up keluarga Mang mungkin bisa dibahasanya apa mungkin yang lebih gimana Bang? membuka warung gitu. Oke. Ya intinya menambah keluarga. Menambah keluarga gitu, betul. Terus nah jadi karena karena memang menambah keluarga itu bukan sesuatu yang direncanakan sebetulnya gitu kan, bukan sesuatu yang direncanakan. Jadi banyak hal-hal yang harus saya pelajari gitu. Ini menarik ini. Nah, karena belajarnya sudah gimana ya? Kita lakukan dulu baru belajar gitu. Iya. Mungkin itu ya. Jadi saya minta izin ke Kang Iman saya minta izin untuk fokus dulu ke keluarga gitu. Jadi untuk sosial ini saya kembalikan lagi amanahnya ke ketua, mungkin bisa diinikan ke yang lain. Kalau nggak salah dulu Kang Angga yang ditunjuk untuk melanjutkan. Oh iya, Kang Angga. Iya, betul. Ini jadi ketua kan ya? Betul. Nah, karena emang waktu itu 2 keluarga yang lokasinya berjauhan gitu. Yang satu di Balenda, yang satu di Cikarang, begitu sih. Jadi harus bolak-balik. Iya.
Di Untold Story Mang, balik lagi Mang. Di Untold Story. Ini yang saya dengar dari Kang Haris teman-teman. Jadi kita waktu itu kita ngumpul ngobrol di Pesta Wirausaha Bandung 2021 ya di Pinus, Taman Pinus ya di Pangalengan. Salah satu alasan Mang Haris, Mang boleh ya Mang izin Mang ya? Menambah keluarga adalah untuk memperluas rezeki Mang. Yang dirasakan memang niat besarnya memang seperti itu Mang ya. Maksudnya bukan niat besarnya ya. Memang ajaibnya Allah di situ gitu Mang ya. Memang terasa semakin kemudahan-kemudahan itu datang mungkin ya Mang ya. Iya, apa ya? Mungkin bilangnya nggak begini ya, apa ya? Nah, apa itu? Coba diluruskan Mang. Iya. Enggak diluruskan sih maksudnya cerita aja. Cerita aja ya. Jadi fokusnya memang dulu bukan ke sana gitu ya. Fokusnya dulu bukan ke sana. Tapi ada satu hal lah yang harus diselesaikan. Ada gitu. satu hal, oke. Nah, salah satu solusinya ya itu gitu. Menambah keluarga solusinya. Nah, kejadiannya ya banyak gitu ya. Kita tidak bisa bilang banyak, keajaibannya sangat banyak. Tidak bisa bilang itu sangat banyak. Kesulitannya juga banyak. Gitu. Kesulitannya juga banyak. Berbanding lurus mungkin ya. Berbanding lurus gitu. Meskipun ya banyak sekali bantuan apa ya? Ya mungkin tadi ekspor keajaiban ya, bantuan-bantuan yang tidak terkira gitu. Banyak yang tidak bisa saya kuasai atau tidak saya atur, ternyata bisa beres dengan sendirinya gitu. Oh gitu ya. Iya. Itu ya keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan dengan kata-kata. Aneh aja gitu. Cuman alhamdulillah ya intinya mungkin ini pertolongan Allah lah gitu. Pertolongan Allah lah. Akhirnya keluarga juga bisa beres, bisnis juga bisa tetap jalan, bahkan ya memang meningkat, bisnis meningkat. Sampai akhirnya mungkin saya butuh waktu cukup lama gitu untuk bisa pingin gabung lagi sama TDA tuh gitu. Hampir sekitar 5 tahun mungkin ya. Asal semuanya udah beres, alhamdulillah baru bisa tadi kalau udah di keluarga udah beres, besok kita keluar gitu. Bang, tadi disebutkan keajaibannya berbanding lurus dengan kesulitan dan tantangan. Tantangan setelah melakukan penambahan keluarga dan sebelumnya juga pasti ada tantangan Mang. Ada tantangan. Di Untold Story. Tantangannya apa aja Mang berarti Mang? Kalau misalnya boleh kita boleh lah nanti ini layak tayang atau enggak gitu. Ini yang tantangan yang sebelum nikah sebelum nambah keluarga ya. Iya. Tantangannya yang paling kerasa sebetulnya cuman di ini aja sih, bergelut dengan diri sendiri itu yang paling itu ya. Penting Mang ya. Maksudnya apakah orang teh arek moal ya gitu atau gimana Mang bergelut memutuskan bukan bergelut dengan sendiri itu tentang usaha ya. Di bab usaha itu kayak gimana ya? Kayak santai banget gitu. Santai banget. Nah, ini juga kelemahan saya kali ya, kelemahan saya. Jadi kayak yang tidak punya motivasi gitu, kayak ini pas saya cerita ke teman-teman juga pada pada ketawa gitu. Maksudnya begini. Kalau yang tahu mungkin saya zaman dulu kayak gimana gitu. Kerjaan saya tuh ya di rumah ngasih makan ikan gitu. gitu. Bolak-balik ke rumah. Saya nyari nggak kemana-mana, ya cuma di rumah gitu. Karena di lapangan sudah ada yang ngurus gitu kan. Oh iya. Jadi saya fokusnya memang di marketing yang hanya di HP, di komputer sebentar gitu. Keluar makanya kan itu gitu aja gitu. Jadi keinginan untuk maju atau kayak gimana tuh kayak kurang gitu dulu tuh. Karena benar-benar terjebak di zona nyamannya itu kayak parah banget. Ini nyaman banget gitu. Ya alhamdulillah gitu di usia 32 tahun kalau nggak salah. Ya rumah sudah ada gitu ya, kendaraan gitu sudah ada, usaha sudah jalan. Kayak pengin mobil dulu nggak kepikiran pengin mobil juga sih sebetulnya gitu. Jadi santai aja gitu. Nah itu santainya itu yang berbahaya tuh. Itu tuh setelah atau sebelum Mang? Sebelum. Oh sebelum. Itu santai banget. Jadi saya bergelut dengan diri sendiri yang paling banyak dirasakan tantangannya itu. Berarti itu juga salah satu alasan Mang ya untuk nyari tantangan baru gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Dan tantangannya mungkin luar biasa. Ya itu karena ditantang gitu ya. Jadi yang datang luar biasa. Bisa jadi. Ya. Oh, memang seru ya. Jadi setiap orang pasti ada tantangannya tersendiri ya.
keberuntungannya sendiri, kesulitannya sendiri-sendiri gitu Mang. Tapi akhirnya alhamdulillah sudah terlewati Mang ya. Alhamdulillah sudah terlewati. Ya sekarang tinggal ke fokus diri sendiri yang tadi ya. Ya ini saya juga lagi sekarang tuh aktif ngikutin kegiatan KMB di Kang Awan. Nah, Kang Awan ini luar biasa, disiplin dirinya tuh luar biasa sekali gitu ya. Jadi saya ingin belajar banyak dari beliau, bagaimana waktu demi waktu itu harus benar-benar bermanfaat gitu. Bermanfaat ya. Ya, dari target-target yang sudah ditetapkan tuh bukan hanya sekedar yang berlalu begitu saja gitu. Nah itu nggak boleh. Yang memang masalahnya itu ada di habit gitu. Habit yang terbentuk bertahun-tahun yang saya sukanya nyantai kayak gitu. Nah itu masalahnya memang di sana gitu. Jadi yang selama ini bergelut tadi dengan diri sendiri itu kayaknya ini ada titik terang gitu. Oh, masalahnya di sini dan insya Allah sedang diperbaiki tadi bersama di KMB Kang Awan gitu. Kemudian habit yang harus diperbaiki gitu. Memang balik lagi ke habit Mang ya. Habit gitu. Oke, Mang ini tadi saya belum karena memang ini judulnya Untold Story Mang ya. belum tergali lebih banyak Mang. Salah satunya adalah mungkin kalau misalnya berkenan Mang harus bercerita. Pola komunikasi Mang yang dibangun. Kan berarti harus ada pola komunikasi yang dibangun. Sebenarnya seperti apa sih Mang aktivitas menambah keluarga gitu Mang? Maksudnya tantangan ketika akan memulai gitu. Kan harus ada beberapa step akan memulai. Enggak, ini saya nggak lagi belajar ya, saya cuma pengen tahu aja gitu. Jadi begini teman-teman, kalau saya menganggapnya memang itu bukan suatu hal yang tabu. Betul. Gitu. Dan itu juga bukan sesuatu yang dilarang dalam agama, bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Betul. Mungkin kalau bertentangan dengan masyarakat masih ya gitu. Ya. Karena pada umumnya memang hal itu ditentang gitu, kan tidak disukai, bukan ditentang kali ya, tidak disukai apa gimana ya, nggak jelas juga, saya juga nggak ngerti juga. Yang jelas kalau misalkan membahas hal itu sensitif jadinya gitu. Iya betul. Kalau bagi saya enggak gitu, ini hal yang sangat penting, menyangkut menyangkut dunia akhirat gitu kan ya, kalau betul. Ininya mah gitu, menyangkut dunia akhirat gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang bukan untuk bercanda atau bukan juga untuk iseng-iseng atau bukan cuma untuk itu, bukan. Jadi memang sesuatu hal yang penting, gitu ya? Bukan cuma coba lagi gitu. Jadi yang saya rasakan karena memang saya membutuhkannya, saya ambil itu gitu. Nah, adapun konsekuensi di belakangnya, konsekuensi yang tidak populer misalkan ya dari manapun gitu, ya dihadapi dengan santai saja gitu. Karena memang yang saya perhatikan ya memang diri saya sendiri dan keluarga saya gitu ya. Jadi fokusnya mah ke sana saja sih. Jadi nggak ada hal-hal yang lain gitu. Bukan pingin dianggap hebat atau bukan pingin kayak gimana, enggak seperti itu juga ya. Karena memang aku harus melakukan ini gitu ya. Itu aja sih. Itu ya kalimatnya mungkin ya. Sepertinya aku harus melakukan ini nih, dan aku merasa mampu gitu Mang ya. Iya, insya Allah Allah mampukan sih kalau misalkan udah itu ya. Wow. Yang jelas tadi ya, niat dari awalnya memang saya harus melakukan ini, dan insya Allah Allah mampukan, dan insya Allah alhamdulillah sampai ini. Mang, sedikit lagi Mang di Untold Story, sebelum nanti saya pertanyaan selanjutnya adalah sebelum mungkin ada yang suka dan tidak suka Mang ya. Nah ceritanya bertemu dengan Teteh yang dari Cikarang, berarti apakah memang mencari jodoh gitu, dijodohkan, bertemu sama mungkin ada kowamnya atau ustadznya gitu, atau Mang Haris seperti apa Mang perjalanannya mungkin? Sebetulnya dua-duanya memang saya pakai sistem ta'aruf. Jadi saya juga nggak tahu seperti apa detailnya dari awal gitu ya. Iya. Karena sistemnya ta'aruf aja gitu. Jadi pas pernikahan pertama yang tadi ketemu di mana soalnya, ya itu pas ketemunya pas ta'aruf aja, pas di Dayakolot itu. Yang cocok, akhirnya ketemu gitu ya. Masalah cocok nggak cocok sebetulnya gimana ya, bilang cocoknya itu dari mana saya juga nggak paham. Jelas memang kalau sudah jodohnya ya jadi gitu, mau gimana pun ya akan jadi. Yang saya yakini kan kalau dalam istilah Sunda mah ya jodoh bagja pakti cilaka mah udah ditentukan gitu. Terus. Nah jadi pernikahan yaitu masuk di jodoh ataupun kematian ya sudah ada
sudah ada Tertulis sudah gitu ya? tertulis. Jadi menikah ataupun bercerai, misalkan menikah atau berpisah itu sudah Allah tentukan, hidup dan mati juga sudah ditentukan. Jadi ya ada hal yang ini gitu. Lanjut Mang, tadi menyambung ada yang suka, ada yang tidak suka, ada Mang ya? Saya kalau yang tidak suka saya Bukan nggak. tidak suka, maksudnya seperti gimana gitu? Itu pasti ada ya. Itu cara menghadapinya, cara meredam ke istri yang pertama gitu seperti apa Mang? Gimana ya? Disikapi dengan santai saja sudah. Oke, good. Disikapi dengan santai saja. Meskipun ya apa ya? Ada juga di saat-saat misalkan terpancing emosi, misalkan terpancing. Mendengar ada omongan dari sini dari situ. Masih ada aja Mang netizen ya. gitu ya. Iya. Ya jelas dijelaskan saja, jelaskannya dan kita hadapi aja gitu. Ya misalkan marahnya istri juga ya kita hadapin aja gitu. Cemburunya istri kita hadapin juga gitu. Omongan orang ya oke aja, santai aja. Tapi memang teman-teman kalau saya melihat Mang Haris dari dulu sampai sekarang tuh orangnya santai gitu. Santai banget, low profile gitu kan. Selalu senyum apapun gitu ya. Jadi memang masalah yang dihadapi pun dibawa tenang aja Mang ya. Ya betul. Harus ya kalau kita bahaya itu kalau kita sudah terbawa emosi gitu. Kalau kita ikut terbawa emosi itu udah ya bahaya, maksudnya ngambil keputusan yang salah gitu takutnya ataupun melakukan hal yang yang tidak seharusnya begitu. Jadi berusaha tenang saja sih. Dan yang paling penting ya yang saya harus diyakini itu ya tadi semuanya sudah qadarullah gitu. Semuanya itu sudah atas izin Allah. Jadi apalagi sih yang khawatirkan gitu ya, atau begitu pun semuanya atas izin Allah, ya sudah. Kita jalani saja. Mang, sebelum pertanyaan terakhir Mang, ini ada pertanyaan iseng dari saya, boleh dijawab atau tidak Mang ya? Karena memang gimana ya, pernah nggak sih Mang dua keluarga besar berkumpul? Oh pernah. Maksudnya dalam satu ini momen gitu? Iya pernah, biasa aja. Biasa aja, jadi bukan suatu hal yang ini, cuman balik lagi ke ini ya, kita kan yang paham ya karakter satu dengan yang karakter yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan pas harus kumpul ya kumpul gitu, kalau yang enggak ya juga tidak diharuskan juga gitu. Yang jelas mungkin anak-anak yang harus saling mengenal gitu aja sih sebetulnya. Oh iya ya. Iya, santai aja. Jadi nggak ada yang memang banyak netizen yang bilang ayo gabung masalah ya nggak kalau disetir sama netizen nggak enak juga. Itu Bang makanya iya jadi gitu. Jadi fokus ke keluarga karena kita yang tahu karakter yang satu dengan yang lainnya, oh seperti ini gitu. Jadi ya kapan waktunya gabung, kapan enggak gitu, kapan kita masing-masing gitu. Ya dijalani seperti biasa saja. Oke. Siap. Teman-teman luar biasa, ini nggak kerasa udah 47 menit ya. 3 menit lagi Mang. Terakhir Mang. Pesan-pesan untuk teman-teman yang bergabung sekarang jadi kepengurusan Mang atau baru gabung TDA. Karena saya dengar tadi di awal Mang Haris itu mungkin ya perasaan yang sama dengan teman-teman yang sekarang ketika waktu itu Mang Haris seneng banget denger TDA, diajakin gabung TDA Mang di S28 ada perasaan wah seneng ya. Nah, apa pesan Mang Haris untuk teman-teman Mang gabung di TDA Mang yang pengalaman dirasakan oleh Mang Haris gitu? Ya, yang jelas di TDA itu banyak untungnya gitu ya, banyak ilmunya gitu, banyak relasinya gitu, banyak silaturahminya. Tadi ada banyak sosialnya bahkan kemarin tuh. Jadi emang ya masa nggak tertarik gitu sih ya, hal-hal yang seperti itu, ilmu yang gratis tuh bertebaran gitu. Wah, yang mungkin kalau kita harus daftar seminar beneran bisa mahal gitu. Tapi teman-teman TDA tuh bisa ngasih dengan free, dengan santai saja gitu. Bahkan kalau sudah kenal ya kita ngobrol gini juga ilmunya tuh ngalir banget gitu. Nah, itu berkahnya silaturahminya, waduh banyak lagi, apalagi yang sudah misalkan disediakan program-program khusus oleh pengurus, misalkan tentang workshop kayak misalkan seminar itu yang sebetulnya kan kalaupun ada yang berbayar kadang dibalikin lagi dipakai makan siang gitu. Itu ini gratis lah gitu.
Tapi itu seru banget gitu. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Apa ya? Masa nggak tertarik sama seperti itu gitu. Banyak banget ilmunya dapat, silaturahminya dapat. Ya berjejaringnya juga dapat. Karena siapa tahu teman-teman yang kita ini jadi partner bisnis juga ke depannya gitu. Itu yang menariknya. Itu yang dirasakan Mang. Nah, itu yang dirasakan. Bahkan teman-teman yang tadi ya, teman ngobrol teman-teman ternyata menjadi yang nolong kita di saat benar-benar kita lagi susah tuh, aduh, itu benar-benar nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Itu luar biasa. Iya, betul. Yang mengulurkan tangan ke bawah gitu, nah, itu angkat kita gitu ya. Betul. Oke, Mang Haris, luar biasa. Terima kasih. Mungkin sebagai penutup satu kalimat untuk TDA Bandung, Mang. Untuk pengurus sekarang luar biasa. Satu kata luar biasa pengurus sekarang. Oke, teman-teman, Haris, nuhun. Sehat selalu. Teman-teman, berakhir sudah episode Untold Story kali ini. Sampai berjumpa di cerita ya, sebuah cerita yang bukan datang dari diri sendiri tetapi dari seorang yang belum kita ketahui. Saya Deden Delisus, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.